Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya di sini mewakili kelompok saya ini untuk mempresentasikan tentang kasus manajemen operasi terkait dengan tujuan, potensi, dan konflik pada sebuah perusahaan atau organisasi nirlaba ataupun negara. Di sini anggota kelompoknya yaitu Dwi Chandra dengan NIM 2022 kemudian ada saya sendiri yaitu Mohkafid Mubasir dengan NIM 2022 lalu ada Anika Nurmalevi dengan NIM 2022. Nah, di sini ada manajemen operasi. Dalam organisasi nirlaba memiliki tantangan unik yang berkaitan dengan tujuan, potensi, dan konflik yang mungkin timbul. Organisasi nirlaba berfokus pada pelayanan masyarakat tanpa orientasi laba, sehingga manajemen harus mengelola sumber daya dengan efisien untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana manajemen operasi dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mengatasi potensi konflik yang muncul. Di sini ada tujuan manajemen operasi dalam organisasi nirlaba. Yang pertama, mencapai misi sosial. Organisasi nirlaba bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Manajemen operasi harus memastikan bahwa setiap aktivitas mendukung misi ini. Kemudian, eh, pengelolaan sumber daya yang efisien sangat penting karena organisasi nirlaba seringkali bergantung pada sumbangan dan dana hibah. Penggunaan anggaran yang tepat dapat meningkatkan kinerja organisasi. Lalu menjaga dan meningkatkan kualitas layanan merupakan prioritas. Kemudian manajemen harus melakukan evaluasi berkala terhadap program yang dijalankan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan harapan penerima manfaat. Lalu tujuan utama manajemen operasi di organisasi nirlaba adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif. Ini termasuk pengelolaan logistik, distribusi, dan penggunaan tenaga kerja sukarela. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Oke, selanjutnya di sini ada potensi dalam manajemen operasi. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama ada inovasi dalam pelayanan. Organisasi nirlaba memiliki kesempatan untuk berinovasi dalam cara mereka memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini bisa berupa penggunaan teknologi baru atau metode pelayanan yang lebih efektif. Kedua yaitu kemitraan strategis. Kerjasama dengan organisasi lain, baik pemerintah maupun swasta, dapat memperluas jangkauan dan dampak dari program-program yang dijalankan. Yang ketiga, ada pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan staf dapat meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjalankan program-programnya secara lebih efektif. Adapun konflik dalam manajemen operasi di organisasi nirlaba. Yang pertama ada konflik sumber daya, yaitu organisasi nirlaba seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun material. Konflik dapat muncul ketika harus menentukan prioritas penggunaan sumber daya yang terbatas tersebut. Kedua, ada konflik internal. Konflik internal antara staf, sukarelawan, dan manajemen dapat timbul karena perbedaan pandangan atau kepentingan. Misalnya, perbedaan pendapat tentang strategi operasional atau alokasi sumber daya. Yang ketiga, ada konflik dengan stakeholder. Organisasi nirlaba memiliki berbagai pemangku kepentingan termasuk donor, penerima manfaat, dan mitra.
Konflik dapat timbul jika kebutuhan atau harapan dari pemangku kepentingan ini tidak sejalan. Yang keempat, ada tantangan dalam pengukuran kinerja. Mengukur kinerja di organisasi nirlaba dapat menjadi tantangan karena keberhasilan sering diukur berdasarkan dampak sosial, yang lebih sulit untuk dikuantifikasi dibandingkan dengan keuntungan finansial. Selanjutnya, ada konflik dalam manajemen operasi di organisasi nirlaba. Yang pertama, itu konflik sumber daya, keterbatasan sumber daya finansial dan material. Kemudian ada konflik internal, perbedaan pandangan atau kepentingan antara staf relawan dan manajemen. Kemudian ada konflik dengan stakeholder, yaitu kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan yang berbeda. Dan yang keempat, tantangan pengukuran kinerja. Mengukur keberhasilan organisasi nirlaba berdasarkan dampak sosial. Oke, untuk studi kasus akan dijelaskan oleh Anika. Oke, baik. Studi kasus pada mata kuliah ini yaitu kita ambil dari Palang Merah Indonesia atau PMI, di mana latar belakang PMI ini adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada bantuan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, dan program pendidikan. Dengan dukungan dari relawan dan donor, PMI memiliki peran vital dalam tanggap darurat, bencana, dan berbagai inisiatif sosial lainnya. Selanjutnya, ada tujuan manajemen operasi di PMI, di mana untuk meningkatkan efisiensi logistik dalam distribusi bantuan bencana, memastikan kualitas tinggi dalam layanan kesehatan, dan mengembangkan kapasitas relawan melalui pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya, yang ketiga, ada potensi dalam manajemen operasi PMI, di mana menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sistem manajemen informasi membantu PMI memantau distribusi bantuan secara real-time dan memastikan bantuan sampai tepat waktu. Selanjutnya, di sini ada konflik dalam manajemen operasi PMI. Menghadapi konflik sumber daya saat menangani bencana besar, dalam situasi krisis, keputusan sulit tentang alokasi bantuan sering menimbulkan ketegangan antara prioritas daerah yang berbeda. Konflik internal antara relawan dan staf tetap terkait pengelolaan program juga bisa terjadi. Tuntutan dan harapan dari donor dan mitra seringkali berbeda, menyebabkan konflik dalam strategi operasional dan prioritas program. Selanjutnya, ada kesimpulan di mana manajemen operasi dalam organisasi nirlaba seperti PMI berperan vital dalam mencapai misi kemanusiaan mereka, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. PMI terus mengatasi konflik dan memanfaatkan potensi yang ada untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Studi kasus respon terhadap bencana di Sulawesi Tengah menunjukkan bagaimana PMI mengelola tantangan operasional dalam situasi krisis dan pentingnya teknologi, kolaborasi, serta pengambilan keputusan yang bijaksana dalam mencapai tujuan kemanusiaan mereka. Oke, itulah dari paparan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.